Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi. Waftah lana baba rahmatik wa anshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Anapun sebadane alhamdulillah bismillah alhamdulillah sholawat lan salam ghafral masawi ing ampunan saking kesalahan Muhammad bin Muhammad Nawawi nyatane Kiai Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi hada utawi iki ku syarhun syarah wada'tuhu ngalap nganggit sapa isun ngarang ya isun alal kitabi ing atase kitab al-mustamili kang mencakup ia kitab alal mawa'idi ing atase sakeh nasihat lil alamati kedue allama al-hafidh al-syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad al-Syafi'i al-syahir bi Ibn Hajar Asqalani al-syahir kang masyhur bi Ibn Hajar Asqalani summal masri mangken oli masri Nadahu moga ngeliput ya Allahu ing Syekh Ibnu Hajar birahmatihi kelawan rahmati Allah amin amin. Kitab ini Nashahul Ibad ini karangan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, salah seorang daripada ulama besar dari Banten yang diakui di dunia internasional, dan beliau mempunyai karangan yang begitu banyak ya, baik itu dalam kitab fiqih, dalam kitab tasawuf dan berbagai kitab lainnya. Maka salah satu ulama Indonesia khususnya Banten yang mendunia adalah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani yang dilahirkan di Tanara. Lahir Tanara, besar Tanara, kemudian menuntut ilmu, berangkat ke Mekah, dan kemudian beliau tinggal di Mekah sampai kemudian dikuburkan di Ma'lah. Beliau orang soleh termasuk wali yang banyak karamatnya ditampakkan oleh Allah. Cukup satu bukti kesolehannya bahwa karangannya, kitab-kitabnya sampai sekarang dikaji di mana-mana. Dan beliau itu banyak sekali yang terkenal itu justru di Afrika, di Cape Town. Di Afrika itu menyebar sekali kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Karena yang menyebarkan Islam di Afrika itu diantaranya adalah para ulama-ulama dari Banten yang ditangkap oleh Belanda, dibuang ke sana. Maka di sana diadakan hall besar-besaran tentang Syekh Muhammad Nawawi bin Umar. Di antara karyanya yang terkenal adalah Tafsir Munir, ya, di fikih itu yang terkenal syarah daripada Fathul Mu'in, ya, kemudian juga syarah dari Safinah. Nah, ini akan dibahas adalah beliau akan menjelaskan dalam kitab ini berbagai nasihat dari seorang ulama besar yang bernama Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Ibn Hajar Asqalani, yang menjadi rujukan ulama Indonesia dalam bab fikih adalah Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami. Indonesia, Hijaz, Mekah itu rujukannya kepada Syekh Ibnu Hajar. Beliau ulama besar, meninggal di Mekah. Salah satu muridnya adalah pengarang Fathul Mu'in. Ibnu Hajar ulama besar. Kemudian yang kedua adalah Syekh Ibnu Hajar Asqalani, ilmu hadis. Beliau khusus di hadis. Yang ketiga adalah Ibnu Hajar Qastalani, juga di bidang hadis. Nah, makanya yang akan dibahas ini adalah ucapan atau karangan-karangan dari kitabnya Ibnu Hajar Asqalani yang merupakan sebagian besar adalah hadis atau juga makalah, ucapan-ucapan dari para ulama-ulama, para sahabat, orang-orang soleh, ya, sehingga manfaatnya begitu luas karena tidak hanya disebutkan ucapan ulama tapi juga beberapa hadis yang akan dibahas dalam kitab Nashahul Ibad ini. Ya, alhamdulillah semua ulama Banten itu dan ulama Indonesia itu bernasab keilmuannya, bersanad keilmuannya kepada Syekh Nawawi Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Ya, termasuk kita semua, kita bersanad ilmu kepada Abah Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar, kemudian beliau kepada pengasuh Lirboyo, Mbah Marus, dan terus ke atas sampai Mbah Holil. Mbah Holil itu termasuk santrinya Syekh Nawawi. Ya, di Banten ini santri Syekh Nawawi adalah Kiai Asnawi, kemudian Kiai Secaringin, kemudian Syekh Khatib Ahmad Khatib, bukan Sambat, Ahmad Khatib Banten,
Khatib Banten itu bagus, Khatib Banten. Kemudian juga ada Abu Abdul Halim Pandeglang. Kemudian ada lagi Kiai Jaliman di Keragilan. Ya, orang dulu semua, dan semua muridnya jadi ulama, semua santrinya beliau jadi ulama karena berkahnya luar biasa. Alhamdulillah kita para santri juga bersanad kepada beliau, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Yang sering diadakan haul di Banten adalah tempat kelahirannya dan kuburan dari bapak ibunya. Adapun beliau dimakamkan di Ma'la di Mekah. Ya. Wasamaituhu lan ngarani sapi sunhu ing kitab Nasaihal Ibad, ing kitab Nasaihal Ibad, nasihat-nasihat bagi hamba-hamba Allah. Fi bayani al-fadi munabbihati ala isti'dadi liyaumil ma'ad. Fi bayani al-fad ing dalem ngejelasaken sakai lafad munabbihat lan sakai pengingat-ingat alal isti'dadi ing atase siap-siap. Ini saya udah pakai bahasa Jawa yang paling standar. Kalau pakai bahasa Jawa kitab niku perlu paham. Alal isti'dadi ing atase cawis-cawis liyaumil mi'ad. Ya. Ya. Ya, liyaumil mi'ad kedua dina kiamat. Maka kitab ini akan menjelaskan berbagai hadis, berbagai nasihat yang intinya untuk mempersiapkan kita semuanya, orang yang mengkaji membacanya supaya bersiap-siap menghadapi yaumil mi'ad, hari kiamat dan setelah hari kiamat. Ya. Ada satu hal yang memang pasti kita hadapi semuanya adalah bahwa kita hidup di dunia ini akan berpindah ke akhirat. Ya. Kalau hidup di dunia ini nggak ada akhirat, Allah nggak adil. Maka adanya akhirat itu bentuk daripada keadilannya Allah. Kalau orang hidup di dunia saja banyak masalah tidak selesai di dunia. Maka di akhirat tidak ada yang tidak selesai, semua diselesaikan. Sampai kalau kambing itu menanduk, kambing lain yang tidak punya tanduk dihisab. Semut itu gigit temannya di akhirat dihisab. Semua dihisab. Hanya bedanya kalau binatang itu dihisab, kemudian mereka dikembalikan menjadi tanah. Kalau kita manusia, mujazuna, kita diberikan balasan. Ya. Faminhum syaqiyun aw sa'id. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Kalau binatang mah dihisab oleh Allah, diselesaikan semua pertikaian mereka, ya. Tapi dikembalikan kepada tanah. Jadi tanah lagi, selesai. Tidak ada surga, tidak ada neraka. Tapi al-ins wal jin, manusia dan jin menghadapi hisab dan kemudian mereka akan dibalas atas apa yang mereka lakukan. Ya. Maka inilah yang ingin dibahas di dalam kitab ini adalah untuk mempersiapkan kita semua menuju akhirat. Kitab ini kalau di dalam disiplin ilmunya masuknya kepada kitab akhlak dan tasawuf, karena akan menjelaskan tentang akhirat ini ya. Wasallallahu al-karim. Kapan hatami mengenai ini? Mau langsung kepada hadis atau mau dibaca sarahnya satu-satu? Apa dibacanya ngebut? Nggak ngebut kayak pasaran. Wasallallahu karim lan ngendasa peson Allah ing Allah al karim kang mulia anfa'an tengalangan manfaat ya Allah bihi kelawan kitab al muslimina ing sake wong muslim. Wa ja'ala yang tengah dadekan ya Allah ing kitab dakhiratan ing simpenan ila yaumiddin tumeka maring dina kiamat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tusannu inda ibtigha'i kulli umur. Nah, kita udah bahas di minggu ya apa? Bulan yang lalu. Bismillah itu yang pertama wajib. Kapan kita wajib baca bismillah? Apabila membaca surat Fatihah, karena bismillah ayatun minha. Bismillah itu ayat daripada Fatihah. Kita berdoa, ya Allah berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Apa kebaikan dunia yang diminta dalam Rabbana atina fid dunya hasanah? Apa hasanah di dunia? Harta? Bukan. Ulama tafsir memberikan dua saja, satu ilmu. Ada yang mengatakan ilmu, itulah hasanah dunia. Ketika orang itu punya ilmu, baik mau urusan dunianya. Yang kedua, ini lebih penting. Maksud atina fid dunya hasanah itu adalah zaujah salihah, istri yang saleh. Jadi wanita itu termasuk kebaikan semua dunia. Kalau soleh, jangan dibalik, suami solehah, istri soleh. Ya, wes pokoknya mohonan terus gitu aja, banyak-banyak lah. Waqatin dan sahih waktu, hayya azminatin mahdudatin, ya wahai azminatun mahdudatun. Dan kita diperintahkan bersyukur setiap saat.
fisarra wa dharra. Man antum alladzina yahmaduna Allah fisarra wa dharra. Dalam satu hadis dikatakan di Ihya itu, nanti pada hari kiamat itu ketika Allah mengumpulkan semua makhluk di mahsyar, Allah panggil, siapa yang bertahmid itu? Diperintahkan berdiri di atas semua makhluk. Kayak kita orang Indonesia yang begitu, apa aja alhamdulillah. Keserempet motor alhamdulillah. Ya Allah alhamdulillah, keserempet motor bukan kereta. Iya kan? Apa aja bilang untung. Iya. Insyaallah. Rumahnya roboh, alhamdulillah, ya Allah untung, rumah itu roboh. Coba kalau saya di dalamnya mati saya. Itu adalah pikiran yang husnudzon kepada Allah. Ana inda dzanni abdi. Saya ini tergantung prasangka hamba-hamba. Jangan berprasangka jelek. Makanya celaka saya jadi itu. Yang baik-baik terus ke Allah. Dan sebagaimana kalian berprasangka kepada saya, kata Allah, itu yang saya lakukan kepada kalian. Allah akan mudahkan urusan kita, Allah akan menyelamatkan, Allah akan mensehatkan. Nah itu husnudzon itu yang istimewa. Orang yang berburuk sangka sama Allah, kata Abil Hasan Sadili, kubita amalu, semua amal ibadahnya dibuang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mana ini? Lanjut apa sudah? Ya? Mahdudatin wahya min haqqin khas ala am. Wassalatu lan sholawat. Ayat tegasnya atfu min Allah, ataf min Allah, saking lafaz Allah min ghairihi ala rasulihi, ikut tetap ingatasi Rasulullah Allah ila kafatil khalqi, maring sekabeh makhluk. Nabi itu satu-satunya yang diutus kepada semua makhluk itu Nabi Muhammad. Setiap Nabi diutus dengan sukunya masing-masing. Nabi Musa, Bani Israil, Nabi Muhammad seluruh makhluk. Bahkan kata ulama, Nabi Muhammad itu diutus kepada semua makhluk, tidak hanya manusia, jin, manusia, binatang. Bahkan Al-Imam Nawawi, Syekh Nawawi mengatakan hatta jamadat, bahkan termasuk kepada yang tidak bernyawa. Nabi diutus kepada yang bernyawa, yang tidak bernyawa, semua. Jin, manusia, binatang, semua. Buktinya mana? Hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam Bukhari, ketika Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, engkau tuh tahu mau jadi Nabi dari mana? Nabi itu mau jadi Nabi tahunya kapan? Dari dulu apa setelah jadi Nabi? Saya tahunya Aisyah bahwa saya akan jadi Nabi sebab setiap kali saya melewat batu-batu Mekah itu mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Batunya mengucapkan salam. Nah berarti kan batu juga diutus, Nabi juga dikenal oleh mereka. Nah, maka salah satunya Nabi yang semua makhluk, baik itu jin, manusia, hatta jamadat, bahkan makhluk-makhluk yang tidak bernyawa. Siapa ini? Ashrafil khalqi, luwih mulia ini sekabeh makhluk. Nabi itu paling mulia. Paling mulia di antara yang mulia. Dari Nabi dan Rasul, paling mulia Nabi Muhammad. Mau bicara dari sisi apanya? Dari sisi mujizat. Ayo. Nabi Isa itu mata yang buta diusap bisa melihat. Nabi Muhammad mata yang copot dibaliknya. Sayyidina Qatadah bin Nu'man matanya copot lepas ketika perang Uhud, dipegang oleh Nabi, dikembalikan matanya, nempel lagi. Nabi Isa mau menghidupkan orang yang sudah mati. Nabi batu bisa ngomong. Orang hidup, mati hidup lagi, tadinya hidup. Mati terus hidup, ya biasa orang tadi hidup kok. Tapi kalau batu bisa ngomong, nggak pernah batu sebelumnya ngomong. Nabi Sulaiman mengerti bahasa binatang, Nabi ngerti bahasa pohon kurma. Nabi Musa dibelahkan lautan, Nabi Muhammad bulan yang dibelah. Lautan di depan mata, bulan. Nabi Musa batu dipukul keluar air, Nabi tangannya keluar air. Jadi paling mulia semuanya. Jasadnya paling mulia. Yang banyak membahas kemuliaannya Syekh Nawawi Al-Bantani. Nabi nggak sama dengan kita. Bahkan beliau mengatakan, Syekh Nawawi, fadlatuhu tahirah. Nabi itu kotorannya suci. Kotorannya suci. Maka setiap Nabi buang air telan sama bumi, belah bumi itu belah. Gak ada yang najis di badan Nabi. Abdullah bin Zubair pernah meminum darahnya Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, la yalijannar batna, seumur hidup kau tidak akan sakit perut, perutmu tidak akan terkena api. Jadi Nabi itu semuanya istimewa. Apanya yang enggak? Maka pantas dikatakan makhluk yang paling
Hatta dari malaikat, hatta dari malaikat, sampai dari malaikat. Nabi lebih mulia daripada malaikat. Dari semuanya, apanya saja. Hanya kan kita melihat sisi manusianya. Orang yang tidak mengerti Nabi melihat sisi manusianya. Padahal kita orang mukmin melihat bahwa itu adalah putusan Allah dan sebaik-baiknya makhluk. Keringatnya itu kalau duduk bau wanginya 3 hari 3 malam. Ibu-ibu sahabat tuh sering bawa sapu tangan. Ya Rasulullah, kalau keringetan, ini tolong pakai sapu tangan saya, mengusap keringatnya. Buat apa? Buat minyak wangi kami dulu. Dulu ada beberapa ibu Ansor tuh lomba minyak wangi. Minyak wangi siapa yang paling wangi? Ada seorang ibu ngalahin minyak wangi ibu yang lain. Ketika ditanya, merek apa itu? Minyak wanginya itu. Apa jawabnya? Keringatnya Nabi. Coba. Nabi itu ngeliat ke depan sama ke belakang sama. Kalau orang berdiri di belakang Nabi, Nabi gak usah nengok. Ini kelihatan. Kita kalau ada orang di belakang, nengok. Nabi enggak. Orang berdiri di belakang Nabi, Nabi kelihatan. Itu khususnya aja Nabi. Kemudian Nabi itu tidak pernah nguap seumur hidup. Nah itu udah nguap berapa kali? Gak pernah nguap. Kemudian beliau kalau tidur wudhunya gak batal. Kenapa? Karena matanya yang tidur tapi hatinya tidak. Maka kita katakan saja tentang Nabi ini ungkapan dari Al-Imam Busiri yang beliau mengatakan wa mablagul ilmi fi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Imam Busiri itu pengarang qasidah Burdah. Kenapa disebut dengan Burdah? Ulama mengatakan dia sebenarnya bukan Burdah tapi Bur'ah. Beliau itu kena penyakit aneh. Beliau itu nggak sembuh kulit. Sampai kemudian beliau berdoa, Allahumma ya Allah, kalau kau berikan saya sembuh, saya akan mengarang syair, qasidah memuji Nabi. Tidak sembuh oleh Allah. Mulai itu. Amin dari al-Qur'an tiramin bidil haram jazadam anjaramin uqlatin bidami dan seterusnya itu sampai pada kalimat wa mablagul ilmi fihi annahu basyarun. Puncak pengetahuan ilmu kita tentang Nabi bahwa beliau adalah manusia. Setelahnya Nabi nggak tahu. Setelahnya Imam Busiri ini nggak tahu terusnya apa. Nggak ketemu. Ini terus syairnya apa yang cocok? Malamnya tidur mimpi ketemu Nabi. Apa kata Nabi? Wa mablagul ilmi fi annahu basyarun. Kemudian diteruskan oleh Nabi wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Dan beliau itu sebaik-baiknya makhluk. Ya? Maka silakan orang memuji Nabi setinggi apapun, sehebat apapun, tidak akan mentuhankan Nabi. Beda dengan orang Nasrani mentuhankan Nabi Isa. Kita tidak akan. Sekarang ada orang kekhawatiran, jangan puji Nabi berlebihan. Nabi itu mengutuskan Nabi, musyrik itu masuk neraka. Berlebihan apanya? Orang beliau paling mulia. Dan tidak akan orang sampai dari semenjak Nabi sampai hari kiamat, sampai hari ini dan sampai hari kiamat, tidak akan ada satu orang muslim pun yang mengatakan saya menyembah Nabi Muhammad. Nggak ada, nggak bakal. Kenapa? Nabi itu sisi manusiawinya tampak. Nabi sakit, ininya terkena pedang, giginya patah terkena tombak, sisi manusianya tampak. Nabi terluka, menetes darahnya, Nabi sakit. Maka tidak mungkin orang mentuhankan Nabi Muhammad, tidak akan. Ini hebatnya khususnya. Padahal beliau dijadikan lebih mulia dari Nabi dan Rasul yang lain. Dari 124.000 Nabi dan Rasul, yang paling mulia adalah junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Begitu aja. Wa kullama aujadullah ta'ala ala takdir aujabatul hikmah. Wa huwa la tutawi khalaq kullu ma ikut tiap-tiap barang aujada kang nganakaken bu ing ma ya Allah taala ala takdir ing atas takdir aujabat bu al hikmah. Ing atas takdir Allah aujabat nganakaken bu ing makhluk ya aujab tuhu nganakaken bu ing makhluk abal hikmah tu hikmah. Semuanya penuh hikmah, makhluk Allah itu penuh diciptakan oleh Allah penuh hikmah, enggak ada. Semuanya penuh hikmah. Apa yang ada hikmahnya? Nyamuk, apa hikmahnya nyamuk? Nyamuk. Hah? Apa nyamuk? Autan. Hikmah itu pelajaran apa dari nyamuk? Innallaha la yadribu
Inna Allah la yastahi ayyadriba masalama ba'udatan. Kenapa nyamuk? Kenapa nyamuk? Makanya orang jahiliyah mengatakan, apa sih Tuhannya Muhammad itu kurang kerjaan, nyamuk di bawah-bawah. Udah nyamuk luar biasa. Jangan manusia seperti nyamuk, nyedot, udah kenyang terus nambah mani itu sampai akhirnya nggak bisa terbang, jatuh mati. Maka orang mukmin nggak berhenti diingetin sama Allah. Ini baru saja saya enak, kok ada baru ekonomi naik, ada ini masalah lagi baru. Ya itulah supaya kita ingat kepada Allah. Ya, ini jereh. Wal bariyat lan sakai manusia il makhluqat sakai makhluk mutlaqan hal mutlaq ayalati fil ardi fa hiya min atfil muradif atau min atfil khas al-am. Sayyidina Muhammad SAW afdhalu khalqillahi kullihim. Nabi itu sebaik-baiknya makhluk Allah SWT. Termasuk lebih mulia dari arsy, lebih mulia dari arsy. Termasuk lebih mulia dari hamalatul arsy. Penjaga malaikat lebih mulia dari penjaga. Ya. Hadi utawi iki qul mukhtasaratun fi dhihni munabbihatun isti'dan yawmi'at ay ala ta'ahubi li ajli waqti ruju' ila Allah. Mukhtasaratun iku ringkesan fi dhihni ing dalam hati, munabbihatun sakahe pesake pengingat-ingat ala isti'dadi ing atase persiapan siap-siap liyaumil mi'adi kedue dina kiamat. Ai tegese ala ta'ahubi ing atase cawis-cawis diwongkan. Siap-siap li ajli waktu rujuk kedua waktu balik Allah Ta'ala maring Allah Ta'ala. Untuk mempersiapkan, isinya adalah mempersiapkan menghadapi kematian. Apa-apa tuh kita ini belum tahu, yang pasti itu satu mati pasti. Dan mati itu ada kelebihannya, hebatnya apa? Gak ada yang gagal. Hebatnya mati itu gak ada yang gagal itu doang. Ada orang menyalon, ada jadi yang enggak mau usaha sukses atau enggak, mati itu sukses semua. Enggak ada saya ngetawarin mau mati enggak jadi, enggak ada. Mau mati itu jadi. Itu enggak ada yang gagal. Ya, tapi dibalik itu, kata Nabi mengatakan, bahasa hadis itu indah ya. Nabi mengatakan al-mautu haq. Kalau kita katakan mati itu wajib, berarti yang hidup dosa. Mati itu haram, enggak apa lagi yang mati dosa. Nabi cuma katakan al-mautu haq. Mati itu adalah hak. Benar. Dan ada yang mengatakan babun. Dia cuma satu pintu. Mati itu udah gampang. Ada kita tinggal di Bandung pindah ke Cilegon, orang Serang pindah ke Pandeglang, orang Pandeglang pindah ke Serang. Mati cuma pindah dari alam dunia, cuma pindah alam, bukan pindah negara. Alam dunia pindah ke alam barzakh. Prosesnya namanya mati. Masalahnya alam barzakh itu alam yang pertama. Setelah alam dunia yang akan dilewati sampai ke alam lain. Maka perlu persiapan yang panjang. Nah, apa yang sudah kita siapkan? Alhamdulillah saya sudah beli tanah. Oh, digawe. Saya beli yang lebih banyak, gak ada yang dikubur. Uang saya banyak, gak ada yang dikubur. Saya istrinya cantik, orgel mau baturin di kuburan kan? Suami saya baik, orangnya nggak mau nemenin. Yang perempuan pun saya sayang sama suami. Iya, coba suaminya mati atau istrinya mati, panggil tuh kata istrinya, ya temenin di kuburan, mau? Nggak bakal. Maka cinta hidup semati itu bohong. Bukti ini barang mati mah. Itu istri katanya cinta sama suaminya, begitu suaminya mati pengen gacang-gacang di kubur. Ada nggak istri suaminya meninggal jangan dikubur minggu depan aja? Ada? Nggak ada, perlu dipercepat itu. Ya berarti kan bohong. Ahbib masyidda fa'innahu mufarik. Senangi siapa saja, tapi kau pasti akan berpisah. Nah, begitu hadis. Nah, makanya jangan menyenangi berlebihan. Suami istri senang sama suami jangan berlebihan. Ya, suami senang sama istri jangan berlebihan. Kenapa? Tidak boleh berlebihan. Mana berlebihan? Jangan melebihi rasa senangnya kepada Allah dan Roh. Kalau melebihi itu namanya gulu. Gulu itu berlebihan dan tidak disenangi oleh Allah. Jangan berlebihan. Yang berlebihan ini yang sekarang terjadi berlebihan. Istri senang suaminya berlebihan, soal suaminya pasti akan selalu bersamanya. Kan mati.
suami juga berlebihan nyenangi istrinya, seolah itu akan apa? Selalu bersama seterusnya. Biasa saja. Senangi istrimu karena Allah, senangi suamimu karena Allah. Itu bahasanya Mang karena Allah. Semua kanan belah enak awalnya. Fa inna minha ma yakunu masna wallahu